Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita volume 1. Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 221. Apakah dia anak yang rabun? Mendengar kata-kata ini, beberapa orang di sekitar sedikit terkejut. Tidak heran dia berani menantang saudara Gong dengan angkuh. Dia bisa menyelinap ke perburuan pahlawan ini dengan kultivasinya di tingkat keempat Yuanwu. Sepertinya anak ini masih memiliki dua keterampilan. Tetapi beberapa orang merasa bahwa Chu Feng adalah memang tidak mudah. Melihat seseorang yang benar-benar mengenali Chu Feng, Gong Luyun mendengus dingin, dengan ketidaksenangan yang jelas terlihat di wajahnya. Luyun, anak ini berani datang ke sini untuk menantangmu. Dia mencari kematiannya sendiri. Kakak akan membantumu mengawasinya. Setelah memasuki Baikugou, aku akan membantumu menangani anak ini. Seorang wanita genit menyeret Gong Luyun ke samping dan berkata dengan suara rendah. Saudari Wang benar, ayo katakan padanya untuk pergi dan jangan pernah kembali. Pada saat ini, sekelompok orang mengelilinginya dengan niat membunuh di wajah mereka. Bukankah itu bagus? Melihat ini, Gong Luyun ragu-ragu, tapi dia tidak menolak. Kakak Gong, pria seperti ini, jika dia bertarung denganmu, kamu hanya perlu satu langkah untuk memusnahkannya menjadi abu. Membunuhnya hanya masalah waktu. Jangan bunuh dia. Dia mungkin melompat keluar untuk menggigitmu kapan saja, jadi untuk orang seperti ini, kamu tidak boleh terlalu baik padanya, lebih baik singkirkan dia sesegera mungkin. Melihat keraguan Gong Luyun, orang-orang ini bergiliran membujuknya. Kalau begitu saya akan berterima kasih kepada kalian semua. Saya, Gong Luyun, akan mengingat kemurahan hati kalian di hati saya, dan saya pasti akan membalas kalian di masa depan. Orang-orang ini masih memiliki persahabatan dengan Gong Luyun, jadi dia tidak lagi melalaikannya, tapi memeluk semua orang dengan wajah penuh. Ini hanya sedikit usaha. Melihat ekspresi Gong Luyun, sekelompok orang ini sangat senang. Lagi pula, dalam pandangan mereka, meskipun Chu Feng memiliki bakat, dia masih merupakan karakter kecil. Sangat mudah bagi mereka untuk membunuh Chu Feng. Tetapi jika Chu Feng terbunuh, hubungan dengan Gong Luyun dapat lebih ditingkatkan, itu akan menjadi keuntungan besar, jadi secara alami wajib, dan ingin menyelesaikan masalah ini untuk Gong Luyun. Perburuan heroik ini sangat istimewa, banyak perburuan dimulai pagi-pagi sekali, tetapi perburuan heroik ini dijadwalkan dimulai saat matahari terbenam. Setelah hampir seharian menunggu, matahari akhirnya jatuh dari langit tinggi ke arah gunung barat, dan acara tahunan di Qingzhou ini, perburuan pahlawan akhirnya dimulai. Ada banyak orang yang berpartisipasi dalam perburuan pahlawan ini, ribuan jumlahnya, tetapi setelah memasuki kedalaman Baikugou, begitu banyak orang menghilang seperti menghilang, karena Baikugou sangat luas. Oleh karena itu, jika seseorang ingin bersikap tidak baik kepada seseorang, dia harus mengikuti orang itu saat pertama kali dia memasuki Baikugou. Jika tidak, mencoba menemukan seseorang di Baikugou hanyalah mencari jarum di tumpukan jerami. Dan kebetulan di belakang Chu Feng, ada sekelompok orang yang mengikuti di belakang ada sekitar 20 orang ini, kebanyakan dari mereka berada di tingkat pertama Xuanwu, dan beberapa dari mereka berada di tingkat kedua Xuanwu, dan di antara mereka adalah orang-orang dengan kekuatan spiritual. Mampu mengunci Chu Feng secara akurat tanpa mengungkapkan keberadaannya. Namun, ketika mereka mengira mereka bodoh, mereka mengikuti Chu Feng dan menunggu kesempatan untuk menyingkirkannya. Chu Feng telah menemukan mereka sejak awal, tidak peduli seberapa baik orang-orang ini menyembunyikan diri, mereka tidak bisa lepas dari perasaan Chu Feng, spiritualis dunia berjubah abu-abu. Faktanya, Chu Feng tidak hanya menemukan Gong Luyun dan anggota generasi muda lainnya, Chu Feng juga menemukan beberapa sosok generasi tua,
mereka tidak perlu bermasalah dan menyamar. Mengenai situasi ini, Chu Feng tidak takut. Sebaliknya, semuanya sesuai dengan harapannya. Alasan mengapa dia muncul untuk menyapa Gong Luyun setelah mengetahui keberadaan Gong Luyun adalah untuk membuat Gong Luyun merasa ingin membunuhnya dan mengikutinya. Dia pergi ke tempat terpencil dan melakukan sesuatu padanya. Karena tujuan kedatangan Chu Feng ke sini bukanlah obat misterius di sini, tetapi untuk membunuh Gong Luyun, jadi jika dia ingin memastikan bahwa dia dapat membunuh Gong Luyun di tempat di mana dia tidak akan diganggu, dia harus memimpin Gong Luyun dan yang lainnya. Orang lain ke tempat yang dia rasa puas, bukannya dia diam-diam mengikuti Gong Luyun. Shua, rasanya waktunya hampir habis. Ada kilatan cahaya di bawah kaki Chu Feng, dan dia menggunakan teknik pertahanan udara, dan kecepatannya meningkat beberapa kali. Dalam sekejap mata, itu menghilang di bawah kendali Gong Luyun dan lainnya. UPS, anak ini sangat cepat sehingga dia lolos dari kejaranku. Tiba-tiba, wanita memikat itu berhenti berjalan, dan alisnya sedikit mengernyit. Tidak mungkin, Saudari Wang, kamu adalah seorang spiritualis dunia, dan kamu kehilangan bocah itu. Mendengar kata-kata ini, semua orang mengerti apa yang terjadi. Mungkinkah kita ditemukan olehnya? Seseorang mengajukan keraguan seperti itu. Itu sangat mungkin. Lagi pula, anak itu juga memiliki kekuatan spiritual. Zhuge Liuyun dari sekolah Azure Dragon membawanya sebagai murid tertutup. Hanya saja dia bisa mengetahui bahwa Saudari Wang mengikutinya, kata Gong Luyun dengan sungguh-sungguh. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Semua orang tersesat dan terlalu gelap untuk menemukannya. Apa yang harus kita lakukan? Ayo masuk lebih dalam dan cari obat misterius itu. Seseorang menyarankan jalan. Yah, itulah satu-satunya cara untuk melakukannya sekarang. Meskipun orang-orang sangat tidak rela, mereka semua segera menyetujui barang curah. Kakak Gong, jangan khawatir, jika aku, Fu Xiaoji, bertemu dengan anak itu lain kali, aku pasti akan menyingkirkannya untukmu. Seorang lelaki berwajah malang menangkupkan tangannya ke arah Gong Luyun. Kakak Fu, kamu bersikap sopan. Gong Luyun tersenyum, tapi dia masih tidak bisa menyembunyikan kehilangannya saat ini. Setelah menyadari betapa luar biasanya Chu Feng, dia menjadi semakin gelisah. Terutama setelah pertemuan ini, dia merasa bahwa Chu Feng tidak boleh diberi waktu lagi untuk terus tumbuh, jika tidak dia akan bunuh diri saat duel datang. Semuanya, kalau begitu aku, Fu, akan pergi dulu. Pria celaka yang menyebut dirinya Fu Xiaoji menangkupkan tangannya lagi dan bergegas ke kedalaman dengan penuh semangat. Semuanya, aku, Gong Luyun, telah mengingat kebaikan semua orang. Baikugo ini kaya akan sumber daya. Karena kalian semua datang ke sini, kalian pasti mendapatkan sesuatu. Jangan buang waktu kalian di sini, ayo pergi. Meski kecewa, Gong Luyun masih tersenyum dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada orang-orang. Shua. Tapi pada saat ini, angin kencang tiba-tiba bertiup, dan bayangan hitam tiba-tiba menyerang, terbang keluar dari hutan dengan kecepatan kilat, dan akhirnya mendarat di samping Gong Luyun dan yang lainnya. Apa? Perubahan seperti itu mengejutkan semua orang, mengira itu adalah serangan monster, mereka buru-buru mundur ke samping. Namun, ketika orang mengarahkan pandangan mereka pada bayangan hitam, wajah mereka semua berubah secara drastis, dengan ekspresi ketakutan muncul di wajah mereka. Karena bayangan hitam itu bukan monster, tapi manusia, dan itu adalah orang yang mereka kenal, Fu Xiaoji yang baru saja pergi lebih dulu. Hanya saja pada saat ini, kepala Fu Xiaoji telah dipisahkan dari lehernya, sebuah lubang darah besar telah digali di dadanya, semua organ di tubuhnya hilang, dan kepalanya telah dimasukkan ke dalam lubang darah di tubuhnya.
dadanya, kematiannya terlihat tidak normal mengerikan. Bab 222 Pak Tua Lapis Baja Emas. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Adegan kematian Fu Xiaoji terlalu mengerikan. Meskipun orang-orang yang hadir kejam, semua orang berlumuran darah, dan semua orang berutang nyawa, tetapi melihat pemandangan seperti itu, saya masih merasa gemetar dan menggigil di punggungku. Karena Fu Xiaoji adalah orang dari tingkat pertama Xuanwu yang dapat membunuhnya dalam waktu sesingkat itu dengan cara yang begitu kejam. Bahkan tidak ada jeritan yang keluar, betapa mengerikannya orang yang membunuhnya. Shua-shua. Pada saat ini, 3 sosok tua keluar dari hutan lebat di belakang kerumunan. Mereka adalah tokoh senior yang diam-diam melindungi kelompok junior ini. Mereka bertiga menilai apa yang terjadi ketika mereka mendengar seseorang berseru sebelumnya. Tetapi setelah melihat adegan ini, mereka juga mengerutkan kening dan wajah mereka berubah drastis. Tuan Tetua, untunglah Anda ada di sini. Ada bahaya di selokan baiku ini. Setelah melihat ketiga lelaki tua itu, Gong Luyun dan yang lainnya bergegas maju. Meskipun ketiga lelaki tua ini berasal dari sekte yang berbeda, mereka semua memiliki kultivasi Xuanwu tingkat kelima. Kekuatan seperti itu tidak lemah di seluruh Qingzhou. Jadi setelah mereka muncul, murid inti yang ketakutan ini sepertinya melihat penyelamat. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Salah satu tetua berteriak ke arah di mana Fu Xiaoji baru saja terbang. Shushasha, dan saat dia selesai berbicara, terdengar suara terinjak-injak, dan seseorang perlahan mendekat dari hutan yang gelap. Pada saat ini, semua orang mengangkat hati mereka ke tenggorokan mereka. Gong Luyun dan yang lainnya berdiri di belakang ketiga tetua, menatap ke depan, karena mereka tahu bahwa pelaku yang membunuh Fu Xiaoji secara brutal akan muncul. Dan di bawah perhatian semua orang, Chu Feng perlahan berjalan keluar dari hutan, tetapi pada saat ini, dia telah berganti pakaian yang berbeda, mengenakan jubah abu-abu roh dunia, dan dia sudah menjadi kekuatan Egi. Memancarkan keagungan alam Xuanwu yang kuat. Bukan lagi pemuda yang rendah hati Chu Feng, tetapi seorang pria besar yang menjadi terkenal di seluruh Qingzhou dalam waktu singkat, Tuan Jubah Abu-Abu. Kamu. Setelah melihat Chu Feng, belum lagi murid-murid itu, bahkan ketiga tetua mengubah wajah mereka, karena mereka semua ingat bahwa beberapa waktu lalu, orang yang membantai keluarga Shangguan pria misterius berjubah abu-abu, Tuan berjubah abu-abu. Senior ini, apakah Tuan jubah abu-abu? Seorang penatua melangkah maju untuk memberi hormat kepada Chu Feng. Bung, namun, Chu Feng tidak mengatakan sepatah kata pun, dia mengangkat tangannya dan menamparnya, mengirimkan kekuatan yang kuat. Orang tua di tingkat kelima Xuanwu tertangkap basah dan berubah menjadi genangan darah di tempat itu meledak di depan semua orang. Boom, satu telapak tangan jatuh, dan Chu Feng mengikuti dengan telapak tangan lainnya. Demikian pula, orang lain berubah menjadi darah dan mati secara tak terduga. Senior, kami tidak memiliki keluhan dan permusuhan, mengapa Anda mengambil tindakan terhadap saya? Wow! Melihat ini, seseorang berteriak keras, tetapi sebelum mereka selesai berbicara, mereka meledak di bawah telapak tangan Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng terus menyerang beberapa telapak tangan lagi, dan setiap telapak tangan dapat menyerang dengan kekuatan absolut, dan satu orang harus dibunuh di antara mereka. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir dapat menghentikan mereka bahkan tidak dapat menghindarinya, jadi mereka mengawasinya tanpa daya, tercabik-cabik, bahkan tidak dapat menyimpan seluruh mayat. Lari! Melihat darah yang menetes di tubuhnya, seseorang akhirnya bereaksi dan berbalik untuk kabur. Namun, Chu Feng tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Dengan bahkan mencengkeram kehampaan, kekuatan hisap yang kuat menyebar, seperti sangkar tak terlihat, mengikat murid yang melarikan diri lebih dulu, dan tersedot ke dalam sekejap mata di bawah telapak tangan Chu Feng. Kali ini,
Dia tidak langsung ditampar ke dalam darah, tetapi tiba-tiba tersedot oleh kekuatan hisap yang dipancarkan oleh telapak tangan Chu Feng. Rasa sakit yang tubuh fisiknya dipadatkan sedikit demi sedikit, membuatnya menjerit dan melolong terus-menerus. Kamu iblis, orang tua itu akan bertarung denganmu. Saat ini, di antara tiga tetua, masih ada satu yang hidup, dan orang yang baru saja dimurnikan secara paksa oleh Chu Feng adalah murid sektenya. Ini membuatnya marah. Bukan hanya dia tidak melarikan diri, tetapi dia melancarkan serangan yang sangat kuat. Energi yang sangat kuat menyembur keluar dari tubuhnya seperti air pasang, dan tiba-tiba terkondensasi menjadi kereta besar di depannya. Kereta itu menghancurkan kehampaan, mengeluarkan suara gemuruh, tanah bergetar, dan bahkan udara pun terbakar oleh gesekan. Itu sangat kuat sehingga tampaknya mampu menghancurkan segalanya, bahkan gunung pun tidak dapat menahan benturannya. Namun, dengan keterampilan bela diri yang begitu kuat, Chu Feng tidak memperhatikan serangan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik tingkat 5 basal ini. Dengan lambaian lengannya yang besar, 6 penghalang mengembun, dikelilingi dari segala arah, dan tanpa diduga kereta itu terbungkus di dalamnya. Selain itu, penghalang dengan cepat menyusut, dan tekanan yang kuat akhirnya menghancurkan kereta hitam yang sangat kuat itu berkeping-keping dan menghilang di udara. Ya Tuhan, apakah pria ini masih manusia? Apakah ini kekuatan seorang spiritualis dunia berjubah abu-abu? Untuk adegan seperti itu, hampir semua orang yang hadir tercengang, karena mereka telah melihat kekuatan Tuan berjubah abu-abu dengan tangan mereka. Mata sendiri. Shua, tapi saat kebanyakan orang tertegun, sesosok kerumunan tiba-tiba melompat keluar dan melarikan diri ke arah mereka datang. Melihat ini, ekspresi Chu Feng juga berubah drastis, karena orang yang melarikan diri tidak lain adalah orang yang paling ingin dia bunuh kali ini, Gong Luyun. Sekelompok sampah juga ingin mengambil hidupku? Mereka semua pantas mati. Chu Feng sangat marah, dan tidak lagi berurusan dengan mereka satu persatu, tetapi dengan pikiran, seluruh tubuhnya berubah menjadi petir, dan guntur melonjak, menerangi hutan gunung yang gelap ini seperti siang hari. Dan di bawah pantulan cahaya putih itu, guntur yang agung itu akhirnya berubah menjadi ular sanca guntur besar yang menelan semua orang yang tersisa dalam satu gigitan, termasuk lelaki tua di seni bela diri basaltik tingkat kelima, dan dia tidak terhindar. Setelah memurnikan semua orang yang hadir dalam satu napas, Chu Feng mengusir teknik pertahanan udara dan mengejar ke arah di mana Gong Luyun berada. Namun, setelah mengejar beberapa mil, wajah Chu Feng tiba-tiba berubah, dan alisnya berkerut erat karena dia menemukan bahwa Gong Luyun, yang mencoba melarikan diri, menghentikan langkah larinya dan berhenti di tempat. Pada saat yang sama, seseorang muncul di samping Gong Luyun. Orang ini jelas adalah seorang seniman bela diri, tetapi Chu Feng tidak dapat membedakan sejauh mana kultivasi orang ini. Ini jelas orang kuat yang membuat Gong Luyun cukup percaya diri untuk melindunginya. Kalau tidak mereka tidak akan melarikan diri, tapi tetap tinggal dan menunggu Chu Feng. Shua. Adapun Chu Feng, dia tidak berhenti, tetapi terus mengejar, dan akhirnya sampai di tempat tinggal Gong Luyun. Pada saat ini, sosok lelaki tua juga muncul di pandangan Chu Feng. Pria tua ini, dengan rambut seputih salju dan mata seperti obor, mengenakan baju besi emas, dan di dada baju besi itu terukir unicorn yang mendominasi. Pada saat ini, dia berdiri di tempat dengan tangan di belakang, menatap Chu Feng sambil tersenyum, matanya yang sedikit menyipit, terus mengukur Chu Feng, dan di belakangnya, Gong Luyun bersembunyi di sana dengan wajah penuh takut. Bab 223 Kekuatan Teknik Rahasia. Saya di Istana Qilin, Lin Ran, Mener keluarga Lin. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Luyun dan yang lainnya menyinggung Tuan Jubah Abu-Abu, saya mohon Anda untuk melepaskannya. Pria yang menyebut dirinya Lin Ran orang tua itu tersenyum ramah pada Chu Feng, tetapi ketika dia berbicara, dia tidak rendah hati atau sombong,
dan dia bahkan mengenali bahwa orang di depannya adalah tuan berjubah abu-abu yang membantai keluarga Shangguan. Kemunculan lelaki tua ini membuat Chu Feng mengerutkan kening, karena dia juga pernah mendengar nama Lin Ran. Salah satu anggota terkuat Istana Qilin adalah master di puncak Xuanwu, dan dia adalah pemimpin seluruh Qingzhou. Satu nama besar di kota itu. Chu Feng tidak tahu mengapa orang seperti itu akan mengenali Gong Luyun sebagai cucunya dan masih sangat mencintainya. Tetapi dia tahu bahwa jika Lin Ran benar-benar ingin melindungi Gong Luyun, dia mungkin akan kesulitan memindahkan Gong Luyun kali ini. Tetapi di hadapan musuh yang memusnahkan klan, kemarahan Chu Feng telah melampaui alasannya. Bagaimana dia bisa begitu ingin pergi? Dia mengabaikan Lin Ran, tetapi mengangkat tangannya, dan kekuatan yang sangat kuat berubah menjadi kekuatan besar yang tak terlihat. Melambai, dan bergegas ke arahnya, lalu Lin Ran dan Gong Luyun memotret dan pergi. Energi mendalam yang agung mengamuk di udara, dan kekuatan yang kuat menyebabkan pepohonan di sekitarnya bergoyang untuk sementara waktu, seperti puncak gunung yang turun dari langit, menindasnya. Tampaknya Tuan Jubah Abu-Abu tidak mau memberiku Lin Ran wajah ini. Tapi untuk telapak tangan Chu Feng, Lin Ran hanya menggelengkan kepalanya karena kecewa, dan kemudian cahaya dingin melintas di matanya, dan lengan bajunya yang besar dengan sebuah film kecil, kekuatan yang dalam beberapa kali lebih kuat dari penyebaran Chu Feng, dengan mudah menghilangkan kekuatan telapak tangan Chu Feng. Setelah meredakan serangan Chu Feng, Lin Ran tidak berhenti, tetapi dengan ringan menunjuk ke arah Chu Feng, dan energi yang dalam di depannya dengan cepat mengembun, berubah menjadi hujan ribuan anak panah, dan menembak ke arah Chu Feng. Ini bukan keterampilan bela diri, tetapi hanya kemampuan untuk mengendalikan energi yang dalam. Hanya dengan beberapa gerakan, seseorang dapat menggunakan energi yang dalam untuk diri sendiri dan memadatkannya menjadi bentuk fisik. Ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang yang kuat di alam Tianwu. Bisa melakukannya, tapi di puncak Xuanwu, seseorang juga bisa. Basalt 8 lapisan. Pada saat ini, Chu Feng terkejut. Meskipun tingkat ke-8 Xuanwu bukan yang asli, puncak alam Xuanwu, tetapi dengan tingkat kultivasi Chu Feng saat ini dari tingkat pertama Xuanwu, dia benar-benar tidak dapat bersaing dengan yang ini. Tapi sekarang, Chu Feng tidak punya jalan keluar, dan pikirannya berubah, membentuk beberapa penghalang abu-abu di depannya untuk menahan serangan Lin Ran. Bum 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 bum, namun, di bawah serangan acak Lin Ran, penghalang Chu Feng yang tidak bisa dihancurkan runtuh dalam sekejap. Itu rapuh seperti tahu, dan itu hanya rentan terhadap satu pukulan. Chu Feng, lari, perbedaan kekuatannya terlalu besar, kamu tidak bisa mengalahkannya. Suara Egi terdengar di benak Chu Feng. Tapi Chu Feng, yang penuh dengan niat membunuh, bagaimana dia bisa mundur? Ada kilatan cahaya di bawah kakinya, dan teknik pertahanan udara bergerak dengan hatinya, menghindari serangan Lin Ran dengan kecepatan cahaya. Wuh, diikuti, Chu Feng menjentikkan jarinya ke arah Lin Ran, dan raungan harimau yang ganas mengikuti. Teknik serangan dan bunuh harimau putih, keterampilan rahasia ini sudah ditampilkan oleh Chu Feng. Meskipun itu hanya seberkas gas putih pucat, tingkat kekuatan itu cukup untuk mengguncang dunia. Kekuatan semacam ini adalah teknik rahasia. Menghadapi serangan harimau putih dan teknik membunuh Chu Feng, wajah Lin Ran berubah drastis, tetapi dia tidak takut, tetapi gembira. Menghadapi teknik rahasia yang sulit ditemukan di dunia ini, kegembiraan yang tak terduga ini. Shua. Sepertinya mengetahui kekuatan teknik rahasia, atau mungkin dia merasakan kekuatan serangan harimau putih dan teknik membunuh Lin Ran, yang berada di tingkat ke-8 Xuanwu, tidak menerima pukulan keras Chu Feng, tetapi meraih bahu Gong Luyun dengan tangannya yang besar, dan sosoknya melayang, lalu menghilang, dan mengelak. Boom, dan hampir bersamaan Lin Ran dan Gong Luyun menyingkir, teknik serangan dan pembunuhan harimau putih membombardir tempat Lin Ran sebelumnya. Meskipun itu hanya gumpalan gas yang tidak mencolok,
ketika mendarat di tanah, tiba-tiba berubah menjadi aliran udara yang mendominasi, menghancurkan tanah dalam kekacauan, dan lubang yang dalam setebal jari menjulur ke bawah. Saya tidak tahu berapa meter itu menembus. Haha, sungguh teknik rahasia. Sangat sulit ditemukan dimanapun di dunia. Tidak perlu banyak usaha untuk mendapatkannya. Pada saat ini, Lin Ran dan Gong Luyun muncul tidak jauh dari sana, menyaksikan kekuatan yang diciptakan oleh serangan harimau putih dan teknik membunuh, bahwa Lin Ran tertawa liar. Swish, swish, swish. Hampir bersamaan dengan mereka berdua muncul, kekuatan mental Chu Feng sudah mengunci posisi mereka, dan dengan jentikan jarinya, 5 garis gas putih ditembakkan dengan liar, menyerang lagi dan lagi menyerang. Auman, jika satu helai gas seperti kuku harimau putih, maka kelima helai gas itu seperti cakar tajam harimau putih. Ketika cakar tajam ditembakkan, tidak hanya ada 5 garis gas putih, tetapi cakar harimau besar dapat terlihat samar-samar, muncul di udara, dan menembak mereka berdua. Tingkat kekuatan itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan bahkan gempa bumi mulai bergetar hebat, dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan pohon-pohon di sekitarnya mulai bergoyang dengan keras, bahkan pecah dan terbang. Ini sangat kuat, haha, aku menyukainya. Kekuatan semacam ini telah mengejutkan Gong Luyun, tetapi Lin Ran menjadi semakin gila. Kali ini, dia tidak langsung mengelak, tetapi melambaikan lengan bajunya dan terus berputar, dia ingin mencoba melawan. Biarkan kamu mencoba, perisai kilin dari istana kilinku. Saat dia terus melambaikan lengan bajunya yang besar, lapisan energi yang dalam terus muncul, tanpa diduga membentuk perisai besar di depannya. Perisai ini berbentuk bulat dan berdiameter 10 meter. Sepertinya terbuat dari baja, tetapi terbuat dari energi yang sangat dalam. Di sekeliling perisai itu penuh dengan gigi tajam. Di tengah perisai itu ada kepala unicorn menyeringai. Setelah perisai muncul, ia mulai terus berputar. Ketika diputar, ia memicu serangkaian badai, bukan hanya perisai yang tidak bisa dihancurkan, tetapi juga senjata yang tidak bisa dihancurkan. Ini adalah keterampilan bela diri defensif 6 tahap. Di tangan Lin Ran, itu telah menunjukkan kekuatan yang seharusnya dimiliki. Pada saat ini, menghadapi cakar tajam harimau putih, dan mereka kembali, dan mereka akan bertabrakan dengan satu sama lain. Pada saat ini, apakah itu Chu Feng atau Lin Ran, kedua mata terkunci rapat pada perisai unicorn dan teknik serangan dan pembunuhan harimau putih. Baik Chu Feng dan Lin Ran ingin memverifikasi bahwa perbedaan antara keterampilan rahasia dan keterampilan bela diri ini, mana yang lebih kuat dan lebih lemah. Boom, akhirnya, keduanya bertabrakan bersama, tetapi hasilnya seperti yang diharapkan, tetapi tanpa diduga, di depan teknik serangan dan pembunuhan harimau putih, perisai unicorn yang kuat bahkan tidak dapat menahannya selama setengah detik. Dan teknik serangan dan pembunuhan harimau putih tidak rusak sama sekali, dan terus menyerang Lin Ran dan mereka berdua. Shua. Pada saat ini, wajah Lin Ran akhirnya tidak bisa tenang menghadapi serangan harimau putih yang begitu kuat dan teknik membunuh. Dia harus menghindar dengan tergesa-gesa, dan dia tidak berani terus melawan. Rumble. Tapi kali ini, ketika teknik serangan harimau putih jatuh, cetakan telapak tangan besar terbentuk di tanah. Itu bukan cetakan telapak tangan yang sederhana, tetapi cetakan harimau, cetakan kaki harimau. Jejak kaki besar, dengan diameter 10 meter, tercetak dalam di tanah, tetapi jejak kaki yang dalam belum selesai, 5 lubang kecil terbentang di bawah tanah, tanpa akhir yang terlihat. Bab 224 berjalan di langit. Kekuatan teknik rahasia memang tak tertandingi di dunia. Tuan Jubah Abu-Abu, saya ingin tahu apakah saya bisa memberitahu orang tua itu dari mana teknik rahasia ini berasal. Kali ini, Lin Ran muncul di belakang Chu Feng. Seekor unicorn perisai terkondensasi, membawa kekuatan menakutkan itu, dan menekan ke arah Chu Feng dari belakang.
Harus dikatakan bahwa kecepatan Linran ini benar-benar terlalu cepat, dan kecepatan kondensasi keterampilan bela diri di luar imajinasi. Bahkan dengan kekuatan mental Chu Feng saat ini, dia tidak dapat mengikuti kecepatannya. Yupes. Menghadapi perisai unicorn yang begitu kuat, Chu Feng hanya memiliki teknik serangan dan bunuh harimau putih untuk melawan. Namun, ketika dia berkomunikasi dengan harimau putih di tubuhnya dan ingin melakukan teknik serangan dan bunuh harimau putih lagi, dia menemukan bahwa macan putih dalam kesadarannya telah menghilang. Bagaimana situasinya? Teknik serangan dan bunuh harimau putih, metode terkuat, tidak dapat digunakan sekarang, yang membuat Chu Feng sangat bingung dan buru-buru menghindarinya. Namun, saat Chu Feng mengelak, perisai unicorn tiba-tiba berbalik dan menekan ke arah Chu Feng lagi, dan kali ini kecepatannya bahkan lebih cepat. Shua. Dalam keadaan seperti itu, Chu Feng tidak berani ragu lagi, melainkan menggunakan teknik pertahanan udara yang ekstrim dan menyapu ke kedalaman Baikugo. Luyun, kamu tunggu di sini. Melihat ini, Linran memberi perintah pada Gong Luyun, lalu mengejar Chu Feng, dan berteriak, "Tuan Hui Pao, mengapa kamu pergi dengan terburu-buru? Ceritakan tentang kamu bagaimana dengan teknik rahasia." Sialan, apa yang terjadi? Mengapa saya tidak bisa menggunakan teknik rahasia saya? Chow Feng sangat cemas. Satu-satunya hal yang bisa membuat Linran takut adalah serangan harimau putihnya dan teknik membunuh. Tapi benar sekarang tidak dapat menggunakannya. Ini juga membuat Chu Feng kehilangan satu-satunya modal untuk bersaing dengan Linran. Bodoh, teknik rahasianya sangat istimewa. Itu hidup dan tidak dapat dikendalikan olehmu dengan mengandalkan kekuatan yang dalam. Meskipun kamu telah meningkatkan level kultivasimu ke alam Xuanwu dengan bantuan kekuatanku, kamu sebenarnya masih berada di alam Yuanwu. Itulah mengapa itu tidak akan membiarkanmu menyalahgunakan kekuatannya. Itu adalah batas yang bisa kamu gunakan untuk teknik rahasia sejauh ini. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menggunakan teknik rahasia hari ini, Egi mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Ada hal seperti itu benar-benar menjijikkan. Setelah mengetahui kebenarannya, Chu Feng sangat marah dan kesal. Bukan hanya dia tidak bisa membunuh musuhnya, tetapi dia terpaksa melarikan diri, yang benar-benar membuatnya sangat dirugikan. Namun, tidak ada jalan lain. Jika dia tidak cukup kuat, jika dia tidak mengandalkan kekuatan Egi untuk membantunya, kemudian mengandalkan kultivasinya sendiri, belum lagi bertarung melawan Linran, Gong Luyun mungkin bisa memaksa dia untuk situasi seperti itu. Chu Feng, terus seperti ini bukanlah suatu pilihan, biarkan aku mengendalikan tubuhmu. Chu Feng telah menggunakan teknik pertahanan udara secara ekstrim, tetapi kecepatannya dan Linran masih dengan cepat ditarik mendekat, bahwa Linran terlalu kuat. Di depan kultivasi absolutnya, Chu Feng memang terlalu lemah, dan dalam situasi ini, Egi melompat keluar. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi hanya karena kamu menyelamatkanku. Memikirkan penggunaan kekuatan Shura oleh Egi dan hampir menghancurkan tubuh dan jiwanya saat itu, Chu Feng dengan tegas menolak. Kamu idiot, aku tidak akan bekerja terlalu keras kali ini, cepat berikan tubuhmu padaku. Kalau tidak aku tidak akan bisa hidup jika kamu mati, balas Egi. Tidak, aku akan melindungimu mulai sekarang. Bahkan jika aku mati, aku harus mati sebelum kamu. Chu Feng sangat keras kepala. Setelah dia selesai berbicara, cahaya di bawah kakinya menjadi lebih kuat, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat lagi. Tuan Jubah Abu-Abu, mari kita beritahu asal-usul keterampilan rahasia sebelum pergi. Melihat ini, Linran tidak terburu-buru, dan mengubah tekniknya untuk membubarkan perisai unicorn yang kuat. Dengan Backhand Grab, udara dingin yang tak tertandingi muncul, dan udara dingin dengan cepat meresap ke bunga dan tanaman yang dilewatinya, bahkan pohon-pohon tinggi pun tertutup lapisan es dan kehilangan vitalitasnya. Aura ini adalah keterampilan bela diri peringkat 6.
Chu Feng melihat ke belakang dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Di belakangnya, petak besar udara dingin menyapu, seperti monster tak terlihat, diliputi udara dingin yang menggigit, melahap Chu Feng, dan Chu Feng bisa merasakannya dari penindasan semacam itu pasti semacam tidak ada keraguan bahwa ada keterampilan bela diri tingkat 6, jika tidak. Bahkan Lin Ran tidak akan bisa menggunakan serangan yang begitu kuat. Pada saat ini, Chu Feng tidak punya pilihan selain mengaktifkan guntur emas dalam darahnya, meningkatkan basis kultivasinya dari tingkat pertama Xuanwu ke tingkat kedua Xuanwu, dan kemudian sepenuhnya mengaktifkan teknik pertahanan udara untuk melarikan diri. Namun, udara dingin memiliki area yang luas dan sangat cepat. Di bawah desakan Lin Ran, itu masih dengan cepat mendekati Chu Feng. Dalam keadaan seperti itu, Chu Feng akan segera ditelan olehnya. Menyerah, di bawah arogansi dinginku, tidak ada cara bagimu untuk melarikan diri. Lin Ran menyeringai, menunjukkan bahwa dia bertekad untuk menang. Sialan, dapatkah dikatakan bahwa aku, Chu Feng, benar-benar akan dikalahkan di sini hari ini? Belum ditemukan. Bagaimana saya bisa mati di sini, tersesat di tangan karakter seperti ini? Apakah saya tidak membiarkan keluarga saya dipermalukan? Teriak Chu Feng di dalam hatinya, dan pada saat yang sama, energi yang dalam di tubuhnya berbalik, dan dia dengan cepat bergerak melalui tubuhnya dengan meridian tertentu semacam terobosan yang telah dicoba berkali-kali tetapi tidak pernah berhasil. Itulah arti sebenarnya dari Yu Kongshu. Aku mengerti di mana kamu akan melarikan diri. Lin Ran mendekat lagi, dan udara dingin mengikuti, membungkus Chu Feng dari belakang, bahkan menghalangi jalan di depannya, dan tidak ada jalan di sekitar Chu Feng. Bang! Tapi pada saat ini, kaki Chu Feng tiba-tiba menyentuh tanah, dan seluruh tubuhnya terbang ke langit seperti anak panah yang terbang dari tali. HMPH, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri seperti ini? Kecuali kamu memiliki kemampuan untuk terbang ke langit, jika tidak kamu akan ditelan oleh udara dinginku. Melihat Chu Feng melompat ke udara, Lin Ran hanya mencibir, tidak terburu-buru atau tidak sabar, tetapi mengendalikan udara dingin di bawah, jaring besar terbentuk, dan ketika Chu Feng jatuh, dia akan menangkap Chu Feng sekaligus. Tap-tap-tap. Namun, pemandangan ajaib terjadi pada saat ini. Saya melihat Chu Feng menginjak kehampaan dengan kakinya terus-menerus. Setiap kali dia melangkah, seluruh tubuhnya akan naik sedikit. Setelah beberapa kaki, dia tidak hanya tidak jatuh, tetapi dia semakin tinggi, dan sudah 100 meter dari tanah. Ini bukan lompatan sederhana ke udara, itu hanya berjalan di udara. Lin Ran, lain kali kita bertemu, aku pasti akan mengambil nyawamu. Chu Feng menoleh, meninggalkan kata-kata ini dengan nada lama, dan kemudian berjalan cepat menuju langit yang jauh. Sudah membeku di tempat. Dia menatap kosong ke langit malam bertabur bintang, sosok yang semakin jauh. Wajah lamanya penuh kejutan. Butuh waktu lama sebelum dia sadar dan berkata dengan rendah suara, dia benar-benar bisa terbang. Bab 225 Istana Awan. Di hutan pegunungan tertentu di Baikugu, pepohonan dan padang rumput terkondensasi menjadi lapisan es, dan udara dingin bertahan dan memenuhi daratan. Berdiri di tengah, Lin Ran melihat ke langit malam berbintang, dadanya naik beberapa saat, matanya penuh kejutan, dan butuh waktu lama sebelum dia perlahan-lahan menjadi tenang. Jelas bukan di ranah seni bela diri surgawi, tapi dia bisa berjalan melawan langit. Mungkinkah dia telah menguasai penguasaan Pak Tua Yukong? Lin Ran mengerutkan kening, dan tidak terus mengejar, tetapi berjalan kembali. Setelah berbagai cara Chu Feng, dia ingin mengambil semua Chu Feng sebagai miliknya, tapi sayang sekali dia benar-benar tidak punya cara untuk berurusan dengan Chu Feng yang bisa berjalan di langit. Lin Ran kembali ke tempat Gong Luyun berada, dan menemukan bahwa jejak kaki dan lubang besar yang ditinggalkan oleh Chu Feng masih ada,
tetapi ada perubahan ketika dia pergi sebelumnya. 6 semburan air kecil datang dari lubang besar dan cakar semprot keluar dari cetakan. Jarinya sangat kuat hingga menembus semua air di tanah. Lin Ran mengerutkan kening, matanya penuh keterkejutan. Kakek, mungkinkah orang itu menggunakan teknik rahasia legendaris? Melihat ini, Gong Luyun datang untuk bertanya, karena dia masih ingat kekuatan mengerikan yang dimiliki Chu Feng saat dia menggunakan jurus ini tadi. Meskipun saya belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya telah mempelajari teknik rahasia untuk waktu yang lama. Apakah itu dalam hal kekuatan atau kekuatan, apa yang ditampilkan Tuan Jubah Abu-Abu jelas merupakan teknik rahasia. Orang tidak hanya dia menguasai keterampilan rahasia, tetapi dia juga memiliki seni bela diri yang sangat kuat. Lin Ran akan iri saat memikirkan adegan Chu Feng berjalan di udara di depannya. Berpikir bahwa basis kultivasinya sangat tinggi, dia bisa saja menekan Chu Feng sepenuhnya, tetapi cara yang dikuasai Chu Feng sangat misterius, yang benar-benar membuat hatinya gatal. Ada cara lain? Cara apa? Gong Luyun mengungkapkan rasa ingin tahunya. Jangan tanya tentang itu, lagi pula, itu adalah metode orang lain, tapi jika aku bisa mendapatkan teknik rahasia di masa depan, aku pasti akan meneruskannya padamu. Luyun, meskipun bakatmu bagus, kamu tidak dianggap sebagai yang terbaik di benua Kyushu. Kamu harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Tuan Jubah Abu-Abu itu tidak akan menyerangmu tanpa alasan. Dia pasti ada hubungannya dengan itu Chu Feng. Kamu lebih baik lebih berhati-hati di masa depan, Lin Ran mengingatkan. Tuan Jubah Abu-Abu yang misterius ada hubungannya dengan Chu Feng. Meskipun dia merasakan sesuatu yang aneh, Gong Luyun masih tidak dapat menerima bahwa Tuan Jubah Abu-Abu yang telah menguasai begitu banyak metode khusus ada hubungannya dengan Chu Feng. Meskipun ini hanya tebakan, sangat mungkin Tuan Jubah Abu-Abu menyelinap ke sini, dan sangat sulit bagiku untuk menangkapnya. Bahkan jika aku melapor ke istana, pasti tidak ada yang bisa kulakukan padanya, sesuai aturan, dalam kapasitas kami. Meskipun kamu bisa dikawal masuk, tapi kamu tidak bisa tinggal lama. Untuk mencegah dia menyerangmu lagi, kamu harus menghentikan perburuan ini, kata Lin Ran. Kakek, ini. Mendengar kata-kata ini, wajah Gong Luyun berubah drastis. Bukan apa-apa. Apakah hidupmu yang penting, atau obat misterius? Apakah kamu ingin berubah menjadi tumpukan daging dan darah busuk seperti kelompok kronimu? Lin Ran menegur dengan tegas, dan kemudian menambahkan, dengan lelaki tua. Ini di sini, apakah Anda masih takut tidak memiliki sumber daya untuk berkultivasi? Jangan khawatir, saya telah melamar Master Menshan untuk mengizinkan Anda memasuki istana kilin saya. Ketika saatnya tiba, saya dapat meneruskan semua kemampuan orang tua ini untukmu. Terima kasih. Kakek, kebaikanmu yang luar biasa dan kebajikanmu yang luar biasa. Mendengar kata-kata ini, Gong Luyun tiba-tiba berubah dari orang baik menjadi bahagia, dan dia sangat gembira, karena istana kilin adalah yang sebenarnya. Penguasa Qingzhou. Kembalilah, aku akan melindungimu secara diam-diam. Lin Ran melambaikan tangannya sambil tersenyum, sangat ramah, matanya penuh cinta. Dan Gong Luyun tidak berani membantah. Dengan suasana gembira itu, dia berjalan di jalan dia datang. Dengan Lin Ran diam-diam mengawalnya, dia tidak memiliki sedikit pun rasa khawatir. Dan tepat setelah Gong Luyun pergi, Lin Ran mengeluarkan sepucuk surat dari dadanya. Setelah dia membuka surat itu, ada beberapa baris karakter halus di atasnya. Tuan Lin Ran, apakah Anda masih ingat wanita yang menyelamatkan hidup Anda di luar kota Xuanwu 20 tahun yang lalu dan kehilangan tubuhnya untuk Anda? Meskipun aku adalah istri dari penguasa kota Xuanwu, Lu Yun adalah anakmu. Dia bukan anak Gong Changshan, tapi anakmu.
memiliki daging dan darah sendiri. Gong Changshan keras kepala, jadi dia mengirim Luyun ke sekte kelas 2 sekolah Azure Dragon untuk berlatih. Itu hanya membuang-buang uang. Setelah melihat bakat hebat Luyun, kuharap Anda, tuanku, dapat melihat bahwa Luyun adalah darah dan daging Anda sendiri, membawa Luyun pergi dari tempat hantu sekolah Azure Dragon, dan memberi Luyun masa depan yang cerah. Setelah membaca, Lin Ran dengan enggan menggabungkan kertas surat itu, alih-alih memasukkannya ke dalam tas Qian Kun, dia meletakkannya di dadanya, dan berkata dengan nostalgia. Saya telah mencari Anda selama 20 tahun, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya tidak hanya menemukan Anda, tetapi Anda juga memberi saya seperti itu. Kejutan. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan putra kita menjadi tidak dikenal. Sementara Lin Ran memikirkan kekasihnya, Chu Feng masih berjalan di udara, dan pada saat ini dia datang ke awan, berlari masuk. Awan seperti naga, atas dan ke bawah, terus berjatuhan. Haha, ini perasaan terbang di langit, sangat keren. Chu Feng sangat gembira. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia terbang ke langit, dibandingkan dengan duduk di atas elang botak, dia jelas menjelajahi langit akan lebih segar. Apa itu? Tiba-tiba, di bawah sinar bulan, Chu Feng menemukan puncak gunung muncul di depannya, dan ketinggian puncak gunung itu tidak mencapai awan. Apalagi di puncak gunung, Chu Feng benar-benar melihat cahaya. Sepertinya ada bangunan yang tidak jelas. Setelah mendekat, dia menemukan sebuah istana di sana, dan ada orang yang tinggal di sana. Ini mengejutkan Chu Feng, karena dia menemukan bahwa puncak gunung itu sangat curam, berdiri tegak seperti tangga ke surga. Bentuknya seperti itu, tingginya seperti itu, tanpa tingkat penanaman tertentu, sulit untuk didaki di sini, apalagi membangun candi di puncak gunung ini. Lagi pula, Baikugo ini adalah tempat terlarang, dan hanya akan dibuka lebih dari 10 hari setiap tahun, setelah itu tidak ada yang diizinkan masuk. Siapa yang akan membangun kuil di tempat seperti itu? Bab 226 Guru Misterius. Aneh, siapakah yang membangun kuil di sini? Ini tempat terlarang. Benarkah ada seseorang yang sudah lama tinggal di sini? Atau ini hanya tempat peristirahatan sementara? Namun, masing-masing sekte para tetua pintu tidak diizinkan untuk pergi jauh. Tempat ini sudah jauh di dalam Baikugo. Secara logis, seharusnya tidak ada orang di sini. Melihat istana indah di puncak gunung di kejauhan, Chu Feng terus menebak. Pada akhirnya, untuk menghilangkan keingintahuan di hatinya, dia bersembunyi di awan, memperluas kekuatan mentalnya hingga batasnya, dan berjalan maju dengan hati-hati, ingin mencari tahu. Tapi sebelum dia mendekati puncak gunung, murid Chu Feng tiba-tiba membesar, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya yang penasaran. Ini penghalang tersembunyi yang kuat. Kekuatan penghalang ini jauh di atas penghalang abu-abu saya. Chu Feng menemukan lapisan penghalang tersembunyi di luar puncak gunung, yang merupakan semacam mekanisme penghalang. Tidak akan rusak jika dipicu, tetapi itu akan menarik perhatian penginstal. Ini menunjukkan bahwa pemilik di sini kemungkinan besar adalah spiritualis dunia. Yang paling penting adalah bahwa Chu Feng merasakan kekuatan pesona jauh di atas pesonanya dalam pesona itu. Spiritualis dunia dari formasi ini mungkin bukan jubah abu-abu sederhana spiritualis dunia, tetapi spiritualis dunia berjubah biru. Pemilik di sini pasti seorang spiritualis dunia berjubah biru. Egi mengatakan jawaban untuk Chu Feng. Spiritualis dunia berjubah biru, bagaimana orang seperti itu bisa datang ke sini? Chu Feng heran. Di Qingzhou, spiritualis dunia terkuat adalah spiritualis dunia berjubah abu-abu, dan hanya ada 2 dari mereka. Bagaimana mungkin ada spiritualis dunia berjubah biru di sini? Ini benar-benar mengejutkan. Seberapa kuat spiritualis dunia berjubah biru?
Itu adalah pukulan besar yang langka di World Spirit Guild. Chu Feng, cepatlah. Kamu tidak bisa menyinggung Tuan di sini. Cepatlah, mundur dengan cepat. Suara Egi menjadi semakin gugup. Melihat ini, Chu Feng tidak berani ragu. Dia berbalik dan pergi dengan cepat. Setelah mendengar penjelasan Egi kemudian, Chu Feng menyadari mengapa Egi sangat gugup. Itu melebihi harapan Chu Feng. Spiritualis dunia berjubah biru, belum lagi kekuatan spiritual, berbagai cara pesona jauh lebih unggul daripada spiritualis dunia berjubah abu-abu. Dalam hal seni bela diri, mereka juga memiliki persyaratan yang ketat. Menurut Egi, pesona biru kekuatannya, setidaknya kekuatan yang hanya bisa didapatkan oleh yang kuat di alam Tianwu. Dengan kata lain, di istana itu, tidak hanya tinggal seorang spiritualis dunia berjubah biru, tetapi juga tinggal seorang pria kuat dari alam bela diri surgawi, yang merupakan alam terkuat di benua Kyushu. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu muncul di Baikugo di Qingzhou? Mengenai hal ini, Chu Feng tidak dapat mengetahuinya, tetapi dia hanya tahu bahwa ada seorang ahli di Baikugo ini, dan ahli ini adalah sesuatu yang tidak dapat disinggung oleh Chu Feng, karena dia benar-benar tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Di depan puncak Suanu, bahkan jika dia tersesat, dia masih bisa melarikan diri melalui keterampilan bela diri Yukongshu yang luar biasa, tetapi di depan yang kuat di alam Tianwu, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Setelah menjauh dari puncak gunung, Chu Feng tidak menggunakan teknik pertahanan udara sepanjang waktu. Lagi pula, ada awan terbatas di langit, dan dia tidak selalu bisa menggunakan awan untuk menyembunyikan dirinya. Jika seseorang mengetahuinya, itu pasti akan menimbulkan keributan. Terlebih lagi, ada obat-obatan primordial yang tak terhitung jumlahnya dalam ramuan Baikugo ini, termasuk obat-obatan yang mendalam. Meskipun Chu Feng gagal membunuh Gong Luyun, sejak dia datang ke sini, dia tidak dapat kembali dengan tangan kosong, bukan? Ada batas waktu bagi Yinji untuk berburu, 18 hari. 18 hari ini tidak dihitung dari hari mereka memasuki kedalaman Baikugo, tetapi dari hari ketika Baikugo dibuka, jadi tepatnya, mereka hanya memiliki waktu 15 hari. Dalam 15 hari ini, Chu Feng akan memulai pembunuhan besar-besaran. Dia juga ingin melihat seberapa kaya sumber daya di Baikugo ini. Selain itu, dikatakan bahwa ada banyak monster yang tersembunyi di Baikugo ini. Pikiran, ayo bertarung melawan goblin legendaris. Desir, deru, deru, deru. Lembah yang dalam di Baikugo juga ditutupi oleh pepohonan, tetapi pepohonan di sini memiliki cabang dan daun yang rimbun, dan tanaman merambat ada di mana-mana, menutupi langit dan menghalangi sinar matahari, membuatnya sangat sulit berjalan. Tetapi di area seperti itu, sosok tidak terpengaruh sama sekali, seperti monyet roh, menggunakan batang pohon dan tanaman merambat, melompat-lompat di udara, dan kecepatannya sangat cepat, hanya sosoknya yang terlihat, tetapi wajahnya tidak jelas. Dan yang ini tentu saja Chu Feng. Sudah 10 hari sejak perburuan pahlawan ini dimulai. Dengan bantuan spiritualis dunia berjubah abu-abu, Chu Feng seperti ikan di air di Baikugo ini dan mendapat banyak. Hari-hari ini, Chu Feng minum mata air ketika dia haus dan makan barbeque ketika dia lapar. Dia tidak menginjak ramuan sama sekali. Hanya obat primordial yang bisa membuatnya berhenti. Dalam 10 hari, dia bahkan menginjak puluhan harta seperti obat-obatan yang mendalam. Meskipun mereka hanya obat-obatan mendalam tingkat rendah dan obat-obatan mendalam kelas menengah, orang biasa tidak dapat mengambilnya. Lagi pula, obat-obatan yang mendalam ini telah menjadi psikis untuk waktu yang lama, dan kesulitan untuk menangkapnya sangat tinggi. Hanya Chu Feng, seorang spiritualis dunia berjubah abu-abu, dapat sangat mudah ditangkap. Selama Anda menemukannya, Anda bisa mendapatkannya, dan tidak ada ikan yang lolos dari jaring. Obat misterius bermutu tinggi,
monster-monster di tingkat ke-9 Yuanwu, dan manusia di tingkat pertama Xuanwu. Tampaknya seseorang yang memimpin, gumam Chu Feng dengan suara rendah saat berlari melewati hutan. Obat misterius bermutu tinggi, tetapi dengan kekuatan mentalnya yang tajam, Chu Feng dapat mendeteksi bahwa tidak hanya ada obat misterius, tetapi juga monster dan manusia di posisi di mana obat misterius bermutu tinggi berada. Menginjak melalui lapisan pohon, Chu Feng akhirnya mendarat di batang pohon yang tebal. Melihat dari atas ke bawah, Chu Feng bisa melihat semuanya ke matanya. Beberapa puluh meter jauhnya, pertempuran mendebarkan terjadi, pohon-pohon tebal yang tak terhitung jumlahnya dipotong menjadi dua, dan tanah yang ditutupi dengan bunga telah dibombardir tanpa bisa dikenali, dan tanahnya hancur. Monster beruang raksasa setinggi 10 meter dengan mata merah darah, dan monster mirip manusia setinggi 2 meter yang ditutupi tanaman merambat meluncurkan serangan sengit pada seorang pemuda. Pemuda ini adalah orang kuat dari tingkat pertama Xuanwu, sedangkan monster beruang raksasa dan monster pohon anggur hanya tingkat ke-9 dari Yuanwu. Ada kalanya kamu tak terkalahkan. Ini adalah tubuh obat misterius bermutu tinggi. Sangat kuat sehingga bekerja sama dengan monster untuk menyerang manusia, dan kekuatan tempur keduanya sebanding dengan Xuanwu. Tidak heran pria bopeng itu akan menjadi dikalahkan. Puing-puing itu seperti hujan deras. Mereka terbang di sekitar Chu Feng, tetapi mereka tidak bisa menyakitinya sedikit pun. Dia mengamati semua ini, dan menunggu pria bopeng itu meminta bantuannya sebelum bergerak, karena dia harus mendapatkan obat misterius bermutu tinggi. Tapi obat misterius bermutu tinggi ini pertama kali ditemukan oleh pria bopeng, kecuali pria bopeng secara sukarela menyerahkan obat misterius bermutu tinggi. Jika Chu Feng membantunya menyingkirkan monster-monster dan obat misterius, pria bopeng menolak memberikan yang misterius obat untuk Chu Feng, jelas akan ada masalah tidak senang. Tapi setelah mengalami segala macam hal sebelumnya, Chu Feng sudah mulai menahan pikirannya. Dia tidak ingin membuat musuh dengan mudah. Yang dia butuhkan adalah teman. Bab 227 Tanah Berbahaya. Senior, bantu aku dengan cepat. Benar saja, ketika pria bopeng itu menemukan Chu Feng, dia buru-buru meminta bantuannya. Sebenarnya, untuk meningkatkan efisiensi, setelah memasuki Baikugu, Chu Feng telah meminjam kekuatan Egi, tetapi agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, Chu Feng tetap menyamar. Dia mengenakan jubah biasa dan topi anyaman jerami untuk menyembunyikan penampilannya, dan gaun seperti itu tidak biasa di Baikugo ini, tetapi karena pria bopeng tidak bisa melihat Chu Feng dengan wajahnya, dia tidak bisa menentukan usia Chu Feng. Dan ingin Chu Feng membantunya, jadi dia memanggil senior Chu Feng. Jika aku membantumu, bagaimana dengan obat misterius bermutu tinggi ini? Chu Feng menyesuaikan suaranya dengan seorang pemuda, dan secara langsung menyatakan tujuannya. Selama kamu membantuku menyelesaikan krisis saat ini, obat dan monster misterius bermutu tinggi adalah milikmu. Pria bopeng itu meraung. Hao Le, melihat ini, Chu Feng menegakkan tubuhnya, melayang ke udara, dan dimasukkan ke dalam lingkaran pertempuran ketiganya seperti pedang tajam. Manusia bodoh, kalian semua akan mati. Dan pada saat yang sama Chu Feng jatuh ke tanah, monster beruang raksasa itu bergegas menuju Chu Feng. Monster itu memang spiritual dan dapat sepenuhnya berbicara bahasa manusia, tetapi suaranya penuh dengan nafas binatang buas, dan kekuatannya tidak terbatas. Ketika ia turun dengan cakarnya, ia membawa kekuatan yang sangat besar. Tapi itu adalah tamparan tiba-tiba monster itu, tapi Chu Feng hanya mendengus dingin, bukannya mengelak atau menghindar. Dia mengepalkan tinjunya dengan satu tangan, dan bergegas menuju cakar raksasa monster itu. Adegan ini menakuti pria bopeng. Bagaimanapun, napas Chu Feng hanya pada tingkat pertama Xuanwu, sama seperti dia, dan dalam hal perawakan, Chu Feng bahkan lebih kurus darinya. Oleh karena itu,
Apa yang dilakukan Chu Feng kali ini seperti belalang yang memegang kereta, mencari jalan buntu. Tetapi saat berikutnya, dia benar-benar ketakutan. Ledakan. Tinju Chu Feng bertabrakan dengan cakar raksasa monster itu, dan segera terdengar suara keras. Meskipun tinju itu tidak besar, itu mengandung energi yang kuat. Riak energi terangkat, dan monster itu melolong dengan sedih, dan bergegas ke mundur. Dan melihat cakar raksasa yang berkulit kasar dan berkulit tebal seperti baja, pada saat ini, kulitnya terkoyak, darah mengalir, dan tulang putihnya terlihat. Ya Tuhan, apakah ini masih tinju manusia? Pada saat ini, pria bopeng itu sudah tercengang, menatap kosong ke tinju Chu Feng, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Karena dia juga pernah bertarung melawan monster beruang raksasa itu sebelumnya, dan dia sangat memahami kekuatan tubuh monster beruang raksasa itu, tetapi Chu Feng menggunakan tubuhnya sendiri untuk menghancurkan tubuh monster itu, yang benar-benar membuatnya merasa tidak berdaya. Desir, desir, desir. Dan saat pria bopeng itu tertegun, obat misterius bermutu tinggi itu melompat ke udara, dan tanaman merambat di sekujur tubuhnya segera berubah menjadi bilah tajam di seluruh langit, membunuh pria bopeng itu dengan kilat. Kecepatan. Yupes. Pada saat pria bopeng itu menyadarinya, sudah terlambat. Tanaman merambat di seluruh langit akan dimasukkan ke dalam tubuhnya hampir di detik berikutnya. Kesempatan. Woos. Tapi ketika pria bopeng berpikir bahwa dia pasti akan mati, Chu Feng muncul di depannya seperti hantu. Chu Feng memegang pedang lebar emas di kedua tangan, dan melihat tangannya menari. Pisau emas tiba-tiba berubah menjadi beberapa lampu emas, dan lampu emas berbentuk setengah bulan terus muncul di depan matanya. Ketika lampu emas menghilang, pohon yang menakutkan tanaman merambat dipotong menjadi dua ujung, dan yang paling mengejutkannya adalah kepala obat misterius itu dipotong oleh Chu Feng di beberapa titik. Oh! Obat misterius yang kepalanya telah dipenggal tiba-tiba mengeluarkan lolongan yang menyedihkan, dan tubuhnya tampak terkelupas, lapis demi lapis, hingga akhirnya hanya tanaman humanoid seukuran telapak tangan yang muncul, dan tanaman ini adalah tanaman-tanaman kelas atas obat misterius, rumput humanoid. Tap-tap-tap. Pada saat ini, terdengar suara hentakan yang gila, dan monster beruang raksasa yang terluka parah oleh Chu Feng melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Meskipun dia besar, kecepatannya tidak lemah, dan dia menghilang hampir di sekejap mata itu dalam pandangan Chu Feng dan mereka berdua. Pada saat ini, pria bopeng berpikir bahwa monster beruang raksasa telah melarikan diri, dan baru saja akan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ketika dia melihat Chu Feng membuang pisau emas di tangannya. Pada awalnya, pria bopeng itu masih bingung dengan tindakan Chu Feng, tetapi ketika dia mendengar lolongan monster yang menyedihkan dari kedalaman hutan, dia akhirnya menyadari betapa kuatnya Chu Feng. Setelah Chu Feng mengambil rumput humanoid, dia melemparkannya ke dalam tas Qiankunnya. Biasanya, dia tidak akan menyimpannya sama sekali, tetapi akan memakannya secara langsung. Namun, dia masih harus menahan diri di depan orang luar. Saudaraku, kamu benar-benar terampil. Kamu juga berada di tingkat pertama Xuanwu. Aku, Wu Yuanhua, sangat mengagumimu. Pada saat ini, pria bopeng itu berjalan mendekat dengan wajah penuh kekaguman, dan dia tidak bisa berhenti mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat pada Chu Feng. Seperti yang diharapkan, Chu Feng tidak terlalu memperhatikan perilaku pria itu, dia hanya tersenyum ringan dan bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Saudaraku ini, aku tidak tahu nama atau namanya. Tapi pria bopeng itu berhenti di depan Chu Feng dan bertanya dengan wajah serius. Namaku Shura. Chu Feng mengatakan sebuah nama dengan santai. Shura, nama yang aneh. Pria bopeng itu berpikir bahwa nama ini sangat istimewa. Chu Feng mengabaikan reaksi pria bopeng itu, tetapi berjalan mengelilinginya dan melanjutkan perjalanannya. Namun, sebelum mengambil beberapa langkah,
pria bopeng itu mengejarnya, membuka tangannya lagi, dan berhenti di depan Chu Feng. Menghadapi keterikatan pria bopeng itu, Chu Feng mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit ketidaksenangan, "Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan? Saya hanya ingin mengundang saudara Shura untuk berjalan bersama saya." Pria bopeng itu berkata sambil tersenyum, sikapnya adalah sangat tulus. "Maaf, aku tidak bebas." Chu Feng mendengus dingin. Dia tidak ingin menganggap pemborosan sebagai beban. "Hei, Brother Shura, kami tahu tempat yang memiliki banyak obat misterius bermutu tinggi." Melihat ini, pria bopeng itu buru-buru menjelaskan. "Apakah kamu serius?" Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik setelah mendengar banyak profound medicine bermutu tinggi. Sama sekali tidak ada kepalsuan, itu hanya Brother Shura. Sebelum itu, saya harus memberitahu Anda bahwa sumber daya dan bahaya Baikugo ini berjalan bersama. Murid dari sekte Lingyun telah meluncurkan banyak serangan, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan dan menderita luka berat. Namun, saya mendengar bahwa murid nomor 1 dari sekte Lingyun, Dugu Aoyun, telah pergi ke sana, dan orang kuat dari sekte Lingyun semuanya berkumpul di sana, dan Ling Yunzong juga meminta bantuan pasukan lain, mengundang murid dari berbagai sekte untuk menyerang benteng monster bersama. "Bagaimana?" Pria bopeng itu berkata dengan sungguh-sungguh, dengan tatapan memohon di matanya. Mendengar kata-kata ini, hati Chu Feng sudah tergerak. Bahkan murid-murid Ling Yunzong telah menyerang berkali-kali tanpa hasil, yang berarti itu benar-benar tempat yang berbahaya. Tetapi ini juga menunjukkan bahwa ada sumber daya yang sangat besar di sana, jadi Chu Feng tidak ragu-ragu, tetapi dengan tegas berkata, "Pimpin jalan." Bab 228 Dugu Aoyun. Baikugo adalah negeri ajaib dengan pegunungan, sungai, lembah tandus, dan dataran. Pemandangannya seindah negeri dongeng, dan tempat ini bisa disebut dunia mandiri. Ada ramuan, primordial, misterius, binatang buas, dan monster. Sebagai puncak rantai makanan, monster telah menjadi raja di sini, mendominasi daratan, dan monster juga perlu mengolah, sehingga mereka membutuhkan obat primordial dan obat misterius. Agar obat-obatan primordial dan obat-obatan misterius dapat memainkan peran yang seharusnya, mereka sering tidak berburu dan berburu obat-obatan misterius sesegera mungkin setelah menemukan obat-obatan misterius, tetapi membawanya ke tempat-tempat khusus, dan kemudian memblokirnya hingga tumbuh ke daceng, "Mari kita makan lagi." Namun, selalu ada periode waktu setiap tahun ketika manusia membobol dunia ini, melanggar segalanya di sini dan melanggar peraturan di sini, jadi bagi monster, manusia sama dengan penyusup, dan mereka adalah pelindung. Saat ini, di suatu tempat di Baikugo, ada benteng seperti itu. Bagian dalam benteng penuh dengan obat-obatan yang sangat dalam, dan orang bisa merasakan kekuatan dan aroma obat-obatan yang kuat di luar benteng. Ini jelas merupakan harta yang sangat besar. Hanya saja harta ini tidak begitu mudah didapat, karena di luar harta karun tersebut terdapat ratusan monster yang berkumpul dengan padat, masing-masing berada di tingkat Suanu, dan tingkat kultivasinya setinggi dari tingkat pertama Suanu hingga tingkat ke-6 Suanu, keduanya. Salah satunya adalah monster humanoid setinggi 3 meter yang kultivasinya telah mencapai tingkat ke-7 Suanu. Ototnya seperti baju besi, dan dia memegang palu tajam di tangannya. Dia duduk di kursi yang terbuat dari tulang manusia. Menguap. Dan di sekitar monster ini, monster-monster yang masih berbentuk monster itu mengadakan karnaval, seolah-olah sedang merayakan, mereka telah mengalahkan manusia berkali-kali. Sialan, aku benar-benar ingin membunuh kelompok binatang buas ini segera. Tunggu sebentar, kakak senior Dugu dan kakak senior Feng Hao akan segera datang. Setelah mereka tiba, kita akan memusnahkan kelompok monster terkutuk ini sekaligus, menukik, bagi mereka yang mati untuk kita. Saudara dan saudari membalas dendam. Ribuan meter dari benteng,
Di hutan lebat, ratusan murid berkumpul. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah murid dari sekte Lingyun, tetapi ada juga banyak murid dari sekte lain, dan mereka bersiap untuk melancarkan serangan terakhir ke benteng. Lihat, kakak senior Feng ada di sini. Tiba-tiba, sekelompok orang muncul. Mereka adalah anggota sekte Lingyun, dan pemimpinnya adalah seorang pria dengan wajah cerah dan ekspresi angkuh. Setelah kemunculan pemuda ini, langsung terjadi kegemparan. Belum lagi para murid dari sekte Lingyun, bahkan para murid dari sekte lain semua memusatkan perhatian mereka pada pria itu, terutama beberapa murid perempuan, terutama menunjukkan aura kekaguman. Nama pria ini adalah Feng Hao, dan dia adalah murid kedua dari sekte Lingyun. Meskipun dia hanya murid kedua, bakat dan kultivasinya jauh dari sebanding dengan murid sekte lain. Dia adalah master dari tingkat ke-6 Xuanwu. Dapat dikatakan bahwa dia adalah salah satu junior terbaik di seluruh generasi muda Qingzhou. Nona, bisakah kita bergabung denganmu untuk menangani monster-monster itu bersama-sama? Pada saat ini, Chu Feng dan pria Bopeng sudah bergegas, tetapi mereka hanya ingin bergabung dengan tim melawan monster bersama-sama. Mudah. Tidak, saat ini Chu Feng dan Ma Zinan sedang diperiksa oleh seorang murid perempuan dari sekte Lingyun untuk memeriksa apakah mereka memiliki kualifikasi untuk berbagi obat yang mendalam di dalam benteng. Namun, setelah Feng Hao muncul, mata murid perempuan sekte Lingyun ini selalu tertarik pada Feng Hao, sama sekali mengabaikan Chu Feng dan Ma Zinan. Namun, murid perempuan tidak dapat disalahkan untuk ini, karena dibandingkan dengan wajah feminin Feng Hao, pria Bopeng ini terlalu jahat. Saya yakin dia perempuan, dan dia tidak ingin melihatnya lagi. Lihat ke sana, kakak senior Dugu ada di sini. Dugu Aoyun, ini adalah murid nomor 1 sekte Lingyun, Dugu Aoyun. Pada saat ini, seseorang berseru lagi, dan kalimat Dugu Aoyun Yun bahkan menarik perhatian semua orang yang hadir. Dari tubuh Feng Hao ke sisi lain. Di sana, sekelompok murid lain dari sekte Lingyun muncul. Kualitas kelompok murid ini jauh lebih kuat daripada kelompok Feng Hao. Terutama yang ada di kepala, dengan alis tebal seperti pedang tajam, dan wajah tegas seperti ukiran pisau, pria ini terlihat sangat heroik. Dibandingkan dengan kecantikan Feng Hao seperti wanita, pria ini penuh pesona maskulinitas. Dan dia adalah Dugu Aoyun, murid nomor 1 sekte Lingyun, Master Xuanwu tingkat 8. Dia bukan hanya murid nomor 1 sekte Lingyun, tetapi juga dikenal sebagai orang nomor 1 generasi muda Qingzhou. Tepat di belakang Dugu Aoyun adalah adik Dugu Aoyun, Dugu Xiangyu. Kultivasi Dugu Xiangyu ini juga tidak lemah. Dia memiliki basis kultivasi Xuanwu tingkat ke-5, dan dia juga sangat tampan. Tetapi di bawah lingkaran cahaya kakak laki-lakinya, dia tidak terlihat begitu menarik. Wow, murid nomor 1 saya dari sekte Lingyun sangat menarik. Ini adalah pria sejati. Murid perempuan. Dari sekte Lingyun yang sebelumnya mengagumi Feng Hao, sekarang matanya penuh dengan sosok Dugu Aoyun. Hei, nak, kami ingin bergabung denganmu dan bertarung melawan monster bersama. Tetapi kamu bisa melihat kami, bisakah kita berhasil? Pada saat ini, pria Bopeng itu menepuk pundak murid perempuan itu dengan acuh tak acuh. Pergilah, kamu tidak memenuhi syarat, segera keluar. Jadi, pria Bopeng yang mengganggu kekaguman wanita terhadap kekasihnya ditukar dengan omelan dari wanita tersebut. Saudari junior, apa yang terjadi? Teriakannya secara alami menarik perhatian para murid sekte Lingyun, dan tiba-tiba sekelompok besar murid sekte Lingyun mengepung mereka dengan agresif, memfokuskan mata jahat mereka pada pria Bopeng dan Chu Feng. Adegan, kami sangat menakuti pria Bopeng itu sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mereka ingin bergabung dengan kita dan melawan monster bersama, tapi kupikir mereka terlalu lemah, jadi aku membiarkan mereka pergi, tapi mereka terjerat denganku.
Murid perempuan itu berkata dengan sedih. Apa? Ada hal seperti itu? Mendengar kata-kata ini, murid sekte Lingyun yang selalu mendominasi tiba-tiba menjadi geram, dengan mata yang ingin memakan Chu Feng dan mereka berdua. Lupakan saja, penting untuk melawan monster sekarang, biarkan mereka pergi. Seorang murid melangkah maju untuk membujuk. HMPH, kamu beruntung, keluar. Melihat ini, murid-murid Ling Yunzong pergi. Menghadapi situasi ini, Chu Feng mengepalkan tinjunya erat-erat dan hatinya terbakar amarah, tapi dia masih menahannya karena dia menyadari sepasang mata tajam sedang menatapnya, dan pemilik mata itu sangat kuat. Oleh karena itu, Chu Feng hanya bisa pergi dengan putus asa dengan pria bopeng di bawah tatapan mengejek semua orang. Saudaraku, apa yang kamu lihat? Dugu Xiangyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan apa-apa. Dugu Aoyun tersenyum ringan dan mengalihkan pandangannya dari Chu Feng. Bab 229 dijarah. Tidak lama setelah Dugu Aoyun muncul, dia mengorganisir murid-muridnya untuk melancarkan serangan ke benteng monster. Kali ini, monster-monster yang masih karnaval sebelumnya jelas merasakan tekanan menghadapi pasukan manusia yang dipimpin oleh Dugu Aoyun. Mereka telah kehilangan keunggulan absolut mereka. Bahkan pemimpin monster yang memegang palu raksasa ditahan oleh Dugu Aoyun meskipun monster mengandalkan keunggulan bawaan mereka dalam tubuh fisik. Mereka seringkali lebih kuat dari manusia di alam yang sama dalam hal kekuatan tempur. Namun di hadapan Dugu Aoyun dan talenta top lainnya, keunggulan mereka telah lama hilang. Di hadapan talenta absolut, keunggulan telah diperoleh manusia. Bahkan pemimpin monster yang telah berubah menjadi setengah manusia mengerutkan kening dan meraung terus-menerus. Dugu Aoyun, murid nomor 1 dari sekte Lingyun, memaksanya untuk mundur dengan mantap. Benar-benar kehilangan aura raja sebelumnya. Hei, apa-apaan, jalang bau itu, di hutan jauh, pria bopeng itu berdiri di atas pohon besar, melihat asap tebal mengepul ke arah benteng, dan terus berpikir. Saudara Shura, dengan kekuatanmu, jika kamu bisa memasukinya, kamu pasti akan mendapatkan bagiannya. Setelah menghela nafas, dia mengalihkan pandangannya ke samping, tetapi menemukan bahwa tempat itu kosong dan tidak ada jejak Chu Feng sama sekali. Kakak Shura, kakak Shura. Ini membuat pria bopeng itu merasa tidak nyaman. Orang-orang yang masih di sana sebelumnya menghilang tanpa jejak. Dia panik dan mulai melihat sekeliling, mencari jejak Chu Feng. Tapi tidak peduli apa, dia tidak pernah berpikir bahwa pada saat ini, Chu Feng sudah naik ke langit. Dengan bantuan metode pertahanan udara dari teknik pertahanan langit, Chu Feng bisa melihat benteng dengan jelas dari atas ke bawah. Oke, tetapi agar obat misterius itu bermandikan sinar matahari dan tumbuh lebih baik, itu belum ditutup. Dan dengan bantuan asap tebal mengepul dari pertempuran besar, Chu Feng mampu menyembunyikan dirinya, turun dari udara, dan masuk ke benteng pertama ketika ada perkelahian di luar, menyapu semua obat-obatan yang mendalam di sini. Wow, aku benar-benar akan menghasilkan banyak uang kali ini. Jatuh ke dalam benteng, Chu Feng sangat bersemangat hingga jantungnya hampir melompat keluar. Di antara rumput tebal, lampu neon berkedip tanpa henti. Ada ribuan obat misterius tingkat rendah, obat misterius tingkat menengah, dan obat misterius tingkat tinggi. Bahkan obat misterius tingkat tinggi yang mahal pun memilikinya. Lebih dari 100. Kuantitas seperti itu terlalu menakutkan. Tidak heran monster-monster di luar itu akan bersumpah untuk menjaga tempat ini. Ini benar-benar harta yang luar biasa, dan itu pasti hasil akumulasinya untuk waktu yang lama. Cici. Dan saat Chu Feng melangkah ke tempat ini, ribuan obat yang sangat dalam tiba-tiba berubah dari rumputan kecil yang terkubur di antara bunga dan tanaman menjadi monster yang menakutkan. Sambil menggertakkan giginya, dia membuka gigi dan cakarnya dan melancarkan serangan pada Chu Feng. Hei, mistikus tersayang,
kamu benar-benar melemparkan dirimu ke dalam pelukanmu." Chu Feng terkekeh, mengulurkan tangan dan meraihnya, dan kekuatannya yang dalam berubah menjadi telapak tangan yang besar, dan ketika telapak tangan itu jatuh, bahkan tanah bergetar. Beberapa misterius obat-obatan dibunuh dengan satu tamparan. Dengan lambaian lengan besarnya dan sapuan tiba-tiba, lusinan obat misterius disapu sampai mati oleh Chu Feng dan merosot menjadi rerumputan kecil yang lucu tanpa kebijaksanaan. Tetapi bahkan jika itu sangat mengamuk, Chu Feng masih merasa itu terlalu lambat, jadi Chu Feng hanya menggunakan kekuatan penghalang untuk menutupi sepotong besar rumput peri, dan kemudian menyegel penghalang, menghancurkan rumput peri sampai mati. Itu berubah menjadi tubuh kemudian, kontraksi berhenti. Jiji. Di bawah sapuan Chu Feng, obat-obatan misterius yang ganas sebelumnya mulai melarikan diri ke segala arah, menabrak penghalang benteng. Lucu untuk mengatakan itu, karena obat-obatan misterius ini sebenarnya meminta bantuan. Tapi di luar telah lama berada dalam kekacauan, dan tidak ada yang akan melihat situasi di dalam benteng, jadi obat misterius ini tidak punya pilihan selain membiarkan Chu Feng memusnahkannya, dan dilenyapkan sedikit demi sedikit. Itu berubah menjadi obat misterius tanpa kebijaksanaan spiritual, dan digendong oleh Chu Feng. Haha, keren sekali, perjalanan ini benar-benar menyegarkan. Sambil tertawa terbahak-bahak, Chu Feng berjalan menuju sekelompok lebih dari 100 obat-obatan yang tersembunyi di sudut. Kelompok obat-obatan misterius yang terlihat sangat ganas ini, seperti domba yang ketakutan saat ini, gemetar dan gemetar, mata mereka berkedip, menunjukkan rasa takut yang tak ada habisnya. Takut. Boom, tiba-tiba, terdengar suara gemuruh, dan serpihan batu beterbangan di langit, dan benteng itu benar-benar terbuka. Yupes. Chu Feng tiba-tiba menoleh dan menemukan bahwa sekelompok orang bergegas masuk. Mereka adalah murid dari sekte Lingyun, dan pemimpinnya adalah murid kedua dari sekte Lingyun, Feng Hao, orang kuat di tingkat ke-6. Suanu. Kamu siapa? Ketika Feng Hao masuk ke tempat ini dengan penuh kegembiraan, dia menemukan bahwa harta karun itu kosong, kecuali sosok yang berdiri tidak jauh dari sana. Ada sekelompok obat misterius yang bergetar, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Perubahan besar. Feng Hao segera bereaksi dan tahu apa yang terjadi di sini. Nima ini diambil selangkah lebih maju dan menggeledah rumah harta karun yang sangat besar ini. Chu Feng tidak memperhatikan Feng Hao, tetapi dengan lambaian lengan bajunya, dia mengumpulkan penghalang, mencoba mengunci obat misterius terakhir di sudut dan memasukkannya ke dadanya. Kamu mencari kematian. Melihat bahwa Chu Feng tidak menyerah, tetapi terus menjarah, Feng Hao sangat marah. Dia melompat ke depan Chu Feng dan meninju punggung Chu Feng. Pukulan ini bukan masalah kecil. Meskipun kekuatan yang dalam belum dikirim, itu dipadatkan di tinjunya. Ini adalah keterampilan bela diri tingkat 6, dan kekuatannya cukup menakutkan. Feng Hao ini ingin menentukan hasilnya dengan satu pukulan Feng meninggal. Pada saat yang sama, orang-orang di belakang Feng Hao juga menyerang bersama, dan semua orang meluncurkan seni bela diri yang sangat kuat tanpa menahan tangan mereka. Keluar! Pada saat kritis, Chu Feng tidak menahan tangannya, tetapi berulang kali menjentikkan jarinya, dan 5 aliran udara putih keluar. Auman, raungan yang mengguncang dunia, siapa yang bisa melawan harimau putih setelah keluar? Di depan teknik serangan dan pembunuhan harimau putih, wajah Feng Hao juga berubah drastis. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak punya kesempatan. Dia hanya mendengar ledakan, dan cakar raksasa kental harimau putih itu menamparnya. Pada saat yang sama waktu, semua orang di belakangnya tidak ada murid yang selamat. Boom! Satu cakar jatuh, dan sebuah lubang besar tiba-tiba muncul ketika debu menyebar, kecuali Feng Hao, yang lain difoto berdarah di tempat, dan bahkan Feng Hao difoto setengah cacat.
Yang paling penting adalah gas putih menembus dadanya dan menyebabkannya kerusakan serius. Saat ini, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan ketika napasnya semakin rendah, dia sudah sekarat. Shua. Setelah mengalahkan Feng Hao dan yang lainnya, Chu Feng tidak berani lalai. Dia melambaikan jubah lengannya lagi, memanggil obat yang sangat dalam yang terikat, memasukkannya ke dalam tas Qian Kun, dan menginjak ke atas. Jadi saya bersiap bolak-balik dari mana, dan ingin menyelinap pergi. Bung. Tapi saat ini, paksaan agung turun dari langit, menyegel jalan Chu Feng ke langit. Ketika dia melihat ke atas, wajah Chu Feng juga berubah drastis. Dengan kekuatan destruktif, dia menembaknya. Bab 236 Namaku Asura. Telapak tangan ini sangat besar sehingga benar-benar dapat menutupi langit dan matahari, dipadatkan oleh kecemerlangan keemasan, tetapi juga menampilkan garis telapak tangan yang sebenarnya, tidak memiliki perpanjangan lengan, hanya telapak tangan yang muncul dari udara tipis. Tetapi harus dikatakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam telapak emas raksasa ini memang sangat menakutkan, sangat kaku dan kuat, dan bahkan lebih menakutkan daripada api es Linran. Lihat, ini adalah keterampilan unik kakak senior Dubu, keterampilan bela diri peringkat 6, telapak tangan dewa dari surga. Seseorang berseru pada saat ini, yang membuat Chu Feng mengetahui asal-usul telapak tangan ini dan siapa penggunanya, dan akhirnya tahu mengapa telapak emas raksasa ini memberinya penindasan yang begitu besar. Tetapi dalam situasi ini, Chu Feng tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, mengubah pikirannya, berkomunikasi dengan harimau putih, dan kemudian membuka kelima jarinya, dan menampar langit dengan keras. Dengan telapak tangan, auman. Gas putih keluar dari telapak tangannya, dan kemudian gas putih itu berubah menjadi cakar harimau putih di udara. Ini adalah cakar harimau asli. Meskipun dipadatkan dengan gas putih, Anda dapat melihat garis-garis hitam muda, yang hidup, dan bahkan memiliki rambut. Yang paling penting adalah bentuk cakar harimau ini berbeda dari apa yang Chu Feng digunakan sebelumnya benar-benar berbeda. Cakar harimau sebelumnya hanya dalam bentuk ilusi, tetapi cakar harimau ini lebih dekat dengan tubuh asli. Adapun mengapa ada perubahan seperti itu karena baru saja Chu Feng memperoleh kekuatan baru, yaitu menyerang dan membunuh harimau putih. Teknik lapisan ekspresi. Segera setelah harimau putih keluar, siapapun yang bertarung di depan, teknik menyerang dan membunuh harimau putih benar-benar membuat telapak tangan dewa yang turun hari itu kewalahan dalam hal kekuatan, dan ketika keduanya bertemu, itu membuat semua orang melihat apa yang sebenarnya menyerang dan menyerang. Membunuh Wushuang adalah tak terkalahkan. Telapak tangan, Bung Rumble, saling berhadapan, bahkan langit bergetar, retakan hitam menyebar di udara, seolah-olah bahkan langit dipukul hingga runtuh. Tetapi setelah suara keras, cakar harimau putih melesat ke langit, lurus Ap Yun Xiao, bahkan awan di langit, terlempar keluar dari lubang cakar harimau. Entah seberapa jauh telapak tangan ini terbang. Dan melihat telapak tangan raksasa emas, itu telah berubah menjadi riak emas, menyebar di udara di depan teknik serangan dan pembunuhan harimau putih, yang disebut telapak surgawi juga rentan. Seni bela diri macam apa yang memiliki kekuatan seperti itu? Melihat cakar harimau putih yang meninggalkan jejak di awan, semua orang yang menyaksikan pemandangan ini tercengang, dan mata mereka penuh keterkejutan. Bahkan Dugu Aoyun itu mengerutkan kening, matanya berkilat dengan sungguh-sungguh, menatap Chu Feng yang mengenakan topi bambu. Dia tidak berani ceroboh, dan bertanya dengan sungguh-sungguh, "Saudaraku, apakah kamu tidak tahu namamu?" "Asura." Suara Chu Feng sangat bergema. Karena setelah meredakan serangan yang mengerikan itu, Chu Feng akhirnya dapat mengamati situasi saat ini, baru kemudian dia menyadari bahwa monster-monster telah ditangani, dan semua murid telah masuk ke dalam benteng, dan pemimpinnya adalah Dugu Aoyun. Pada saat ini, dia dikepung, tetapi dia bukannya tanpa jalan keluar. Sekarang setelah dia ditemukan,
Chu Feng tidak lagi terburu-buru untuk melarikan diri, tetapi meninggalkan namanya. Tentu saja, ini bukan nama aslinya. Shura? Sungguh Shura, kami berjuang keras di luar, tetapi kamu menyelinap ke sini, mengobrak-abrik semua obat misterius di sini. Tidak hanya itu, tetapi juga membunuh orang-orang Lingyun Zongku. Tindakanmu terlalu jahat, bukan? Masih laki-laki, tunjukkan wajahmu yang sebenarnya dan biarkan aku melihat siapa yang melakukan hal yang biasa-biasa saja. Dugu Aoyun bertanya dengan keras, jelas dia dapat menebaknya, Shura bukanlah nama asli Chu Feng. Kakak Dugu benar, kami bekerja keras di luar, tapi kamu mencuri semuanya di sini, menyerahkan obat misterius, dan meninggalkanmu dengan seluruh tubuh. Pada saat ini, semua murid juga menyerang Chu Feng bersama, lagi pula, jika mereka bertarung melawan monster, mereka akan mati atau terluka, tetapi pada akhirnya itu akan membuang-buang waktu, tidak peduli siapa mereka tidak menginginkannya. Ini lelucon. Obat misterius di sini adalah untuk mereka yang bisa mendapatkannya. Aku tidak membiarkanmu bekerja keras di luar. Bahkan tanpamu, aku masih bisa menjarah tempat ini. Meninggalkan seluruh tubuhku? Di antara kalian, siapa yang bisa membunuhku? Chu Feng mencibir, dan kemudian menyapu matanya yang membunuh. Dan tidak masalah jika Anda melihatnya, hampir semua orang yang hadir, kecuali Dugu Aoyun itu, tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah, berkeringat dingin karena ketakutan. Mereka semua merasakan niat membunuh dingin di tatapan Chu Feng. Apalagi setelah melihat tamparan menakutkan Chu Feng, tidak ada yang tahu seberapa dalam Chu Feng, tapi yang pasti Chu Feng memang orang yang berbahaya. Dugu Aoyun, apakah kamu berani? Apakah kamu ingin datang dan mencoba denganku? Ancam Chu Feng. Kamu pikir aku tidak berani? Dugu Aoyun berkata dengan dingin. Haha, jika kamu berani, maka datang dan coba. Chu Feng tertawa keras, dan dengan postur vertikal, dia naik ke udara, dan di tengah udara, dia berhenti tak bergerak dan menginjak udara yang tertahan di udara berhenti di langit. Ya Tuhan, dia benar-benar berdiri di udara. Bagaimana mungkin? Mungkinkah dia orang yang kuat di alam bela diri surgawi? Pada saat ini, dia menatap Chu Feng yang berdiri dengan kaki di atas kekosongan dan tangannya di belakang punggungnya. Semua orang tidak bisa tenang lagi, meskipun aura Chu Feng hanya pada tingkat pertama Xuanwu. Berjalan di udara adalah kemampuan khusus yang hanya bisa dikuasai oleh orang yang kuat di alam bela diri surgawi. Alam Tianwu, itu adalah karakter yang tidak ada di seluruh Qingzhou. Mungkinkah orang di depannya benar-benar orang kuat dari alam Tianwu? Bukankah itu berarti mereka telah memprovokasi pria super besar yang seharusnya tidak terprovokasi kali ini? Kamu siapa? Dugu Aoyun bertanya dengan keras, bahkan dia terkejut dengan metode Chu Feng. Ingat, namaku Shura. Nama ini akan bergema di seluruh Kyushu di masa depan, dan semua orang akan mengetahuinya. Setelah mengatakan ini, Chu Feng tertawa dan melangkah ke dalam kehampaan, hanya menyisakan kerumunan yang tertegun tidak bisa tenang. Pikiran gemetar untuk waktu yang lama. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.